Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti live streaming Kamal oleh Ika di Banggai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ika di Banggai yang telah memberikan kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Banggai untuk memberikan juga informasi yang perlu kami sampaikan mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iswan mengenai hal-hal dalam perspektif Islam tentang sikap seorang muslim untuk menghadapi pandemi virus corona ini ya. Dimulai dari sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Nah, untuk kami, khususnya saya yang berprofesi sebagai seorang dokter, juga perlu untuk menyampaikan informasi mengenai penyakit COVID-19 ini. Baik, kalau dari asal mulanya penyakit ini itu pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di daerah Wuhan, yaitu di Cina. Nah, kemudian saat itu belum diketahui apa jenis virusnya, hanya yang dilihat pada pasien yang menderita penyakit tersebut adalah menderita sesak nafas. Yang dalam istilah kedokteran kami sebut dengan pneumonia. Jadi penyakit pneumonia ini belum diketahui apa yang menyebabkannya. Kemudian beberapa waktu kemudian banyak yang juga tertular penyakit dengan gejala yang sama, dan pada akhirnya diketahui bahwa penyebabnya adalah sebuah virus yang jenisnya itu kurang lebih masih keluarga dengan SARS. Mungkin kita pernah mendengar penyakit SARS ini di tahun 2003 dan juga MERS di tahun 2012. Jadi jenis virusnya bukan sama, tetapi memiliki masih satu keluarga, ya, namanya coronavirus. Jadi kenapa disebut dengan coronavirus? Karena pertama kali ditemukan di tahun 2019 sehingga disebut sebagai coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ya, yang paling awam disebut saat ini ya, COVID-19. Nah, awalnya di Wuhan ya, kemudian menyebar ke beberapa negara. Indonesia tadinya belum ada kasus sama sekali. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa sudah ada WNI yang positif menderita COVID-19 ini. Nah, dari tanggal 2 Maret, kemudian beberapa hari kemudian bertambah lagi menjadi sampai sempat 69, bertambah lagi 117, kemudian 134, yang terakhir adalah per 18 Maret 2019 itu 227 kasus, dan kasus yang meninggal dunia sebanyak 19 orang hingga saat ini di beberapa wilayah ya di Indonesia. Yang menjadi perhatian adalah DKI Jakarta, karena di daerah tersebut sudah bisa disebut sebagai tempat transmisi lokal atau penularan secara lokal dari penyakit ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang menyimak
streaming online ini, perlu untuk diketahui seperti apa sih gejala seseorang menderita penyakit COVID-19 ini. Pada umumnya penderita akan merasakan gejala demam. Demam artinya suhu badannya 37 ke atas. Kemudian batuk seperti flu, ya. Dan yang paling parah adalah gejala sesak nafas. Itu gejala yang umumnya terjadi pada orang-orang yang menderita COVID-19 ini. Jadi virusnya memang menyerang saluran pernafasan. Tetapi ada juga beberapa kasus yang menderita diare. Sehingga juga perlu kita perhatikan, ada juga didapatkan di sampel feses atau kotoran. Nah, jadi salah satu juga yang perlu diperhatikan adalah hati-hati ketika menggunakan toilet umum. Karena kita tidak tahu misalnya ada sisa kotoran dari orang yang menderita itu, kemudian kita terkontaminasi. Ya, jadi gejalanya seperti itu. Kemudian bagaimana cara dia menular? Nah, penularan dari penyakit COVID-19 ini itu adalah melalui droplet. Kalau droplet itu maksudnya adalah partikel yang keluar dari mulut kita atau hidung kita, ya, saat kita berbicara atau saat kita tertawa keras atau saat kita batuk, bersin. Nah, droplet inilah yang mengandung virus-virus tersebut, seperti itu. Jadi kenapa disebut kita harus mewaspadai kontak dekat, ya, kontak jarak dekat, kontak erat, ya, maksudnya kontak erat, karena bisa saja orang itu yang sudah menderita penyakit COVID-19 berbicara atau batuk di dekat kita, kemudian partikel dropletnya juga terkena ke kita atau terkena ke benda lain, misalnya, ya, dia batuk kena ke benda lain dan virusnya sudah menempel di permukaan benda tersebut. Kemudian akhirnya kita datang dan kita memegangnya. Berarti kita sudah terkontaminasi virus. Kita memegangnya tanpa sadar, kita kucek-kucek matanya kita atau kita sentuh hidung kita. Nah, disitulah virus itu masuk ke dalam istilahnya mukosa, ya, namanya, atau jaringan lunak yang ada di dalam hidung kita atau mata kita. Nah, disitulah virus itu mulai menginfeksi kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan orang-orang yang batuk, flu, ya, itu diharapkan menggunakan masker, ya, untuk bisa melindungi diri mereka agar gunanya supaya mereka tidak menyebarkan virusnya. Bukan hanya coronavirus, tapi juga penyakit flu lainnya pada umumnya seperti itu. Ya, pada umumnya seperti itu pencegahannya, ya. Jadi sebaiknya kalau ada yang batuk flu dan terpaksa harus keluar rumah, tolong gunakanlah masker. Bukan hanya itu, kalau misalnya dia juga tinggal di rumah, ada orang sehat di rumah, sebaiknya dia gunakan masker untuk menjaga penularan. Iya, jadi itu cara penularannya droplet, ya, tadi droplet, dan sempat juga dilaporkan di kotoran manusia yang menderita penyakit ini, sehingga juga kita harus berhati-hati dengan penggunaan toilet umum. Pastikan tempat kita buang air itu sudah bersih, gitu, ya. Jangan sampai masih ada sisa-sisa kotoran yang bisa ternyata membuat kita tertular juga. Ya, droplet itu tadi, ya. Kemudian karena ini penyakit virus, ya, penyakit virus, maka pada umumnya virus itu sifat penyakitnya adalah self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Karena memang ya sama seperti flu, seperti cacar, itu semua self-limiting disease, dia akan sembuh dengan sendirinya. Coronavirus juga seperti itu, dan sudah
banyak dilaporkan juga selain yang meninggal, ada juga yang sembuh, ya. Ada juga yang sembuh. Jadi ini mungkin jadi kabar gembira ya, supaya kita tidak terlalu khawatir, ya. Kita tidak terlalu khawatir. Kalau misalnya kita kena, bagaimana? Apakah berarti saya itu sudah mau divonis mati? Tidak, belum tentu. Karena virus ini bisa, dia self-limiting disease, jadi bisa sembuh. Tetap ada harapan untuk sembuh, ya. Dan kalau dilihat di Indonesia sendiri kemarin sudah dipublikasikan 3 orang ya yang sudah sembuh dari penyakit itu. Berarti kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan ya mengenai penyakit ini. Tapi jangan lupa, orang-orang yang meninggal dari penyakit COVID-19 ini rata-rata adalah orang-orang yang memiliki penyakit sebelumnya, ya. Misalnya dia sudah pernah memiliki penyakit gula atau diabetes, atau dia memiliki penyakit hipertensi, stroke, orang-orang yang lanjut usia, ya. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok rentan, kelompok-kelompok yang sangat rentan untuk bisa tertular. Ketika dia tertular COVID-19, maka akan sangat berat gejalanya pada mereka. Jadi bukan berarti kita juga menyepelekan karena kita pikir nanti bisa sembuh sendiri. Tapi jangan lupa, mungkin kita kena, kita yang sehat kena karena daya tahan tubuh kita bagus, terus kita tidak menjaga kebersihan, tidak cuci tangan, kita salaman sama orang tua kita di rumah, orang tua kita sudah renta, mungkin sudah ada penyakit juga, mereka lah yang akan kena penyakit itu dan dengan gejala yang berat. Jadi masalah keamanan semua orang ya juga perlu kita perhatikan ini. Jadi itu tadi ya, kabar gembiranya penyakit ini adalah self-limiting disease. Jadi nanti bisa sembuh sendiri. Nah, melihat dari cara penularannya, kemudian gejalanya, ya, maka kita juga harus tahu kira-kira apa obatnya dari penyakit ini. Apakah ada obat yang sudah ditemukan untuk penyakit COVID-19 ini? Sejauh ini dari Kemenkes sendiri belum pernah mengumumkan tentang obat yang sudah ditetapkan sebagai obat untuk COVID-19. Jadi sampai sekarang obatnya belum ditemukan. Semuanya masih dalam tahap penelitian mengenai obat dari COVID-19 ini. Sehingga memang sangat penting bagi kita yang masih sehat untuk menjaga diri agar tidak tertular. Bagaimana cara kita untuk mencegah penularan? Yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun ya. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Itu sangat efektif, terbukti sangat efektif untuk membunuh virus ini. Cuci tangan pun jangan cuci tangan yang asal-asalan. Di standar WHO ada 6 langkah cuci tangan. Ya, 6 langkah cuci tangan. Sekalian saya praktekkan. Jadi 6 langkah cuci tangan itu, pertama kita basahkan dulu tangan kita, kemudian ambil sabun, biasanya sabun cair, kita kasih sabun cair, kemudian kita ratakan di seluruh permukaan telapak tangan kita, kanan dan kiri. Setelah itu kita menggosok punggung tangan beserta sela-sela jarinya secara bergantian. Kemudian menyela-nyela juga jari-jari kita di telapak tangan. Kemudian gerakan berikutnya adalah mengunci seperti ini, bergantian. Kemudian jempol kita gosok. Kemudian ujung-ujung jari kita. Ini yang terakhir. 6 langkah cuci tangan itulah yang disebutkan oleh WHO sebagai 6 langkah cuci tangan yang terstandar. Ya, jadi semua kita harus tahu tentang langkah-langkah cuci tangan yang benar.
Jadi yang direkomendasikan itu cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Ya, minimal selama 20 detik untuk memastikan semua kuman, virus itu mati di seluruh permukaan tangan kita. Jadi cucilah tangan kita setiap kita sebelum makan atau habis kita pegang apa, kita nggak tahu habis pegang apa, kita mau pegang anak kita mungkin, cuci tangan terlebih dahulu, ya, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saat cuci tangan setelah pegang uang, ya, habis melakukan transaksi sampai di rumah, cuci tangan kita, gitu ya. Dan jangan coba-coba sentuh bagian wajah kita sebelum kita pastikan tangan kita sudah bersih. Karena kalau kita sudah pegang sesuatu yang sudah ada virusnya, kemudian kita menyentuh wajah, ya bisa jadi itu menjadi cara masuk virus ya untuk menginfeksi tubuh kita. Itu yang pertama, cuci tangan. Ya, cuci tangan. Ada juga yang bilang pakai hand sanitizer. Ya, hand sanitizer juga bagus untuk sebagai cara praktis ya. Kalau misalnya kita bepergian, mungkin agak susah cari air, ya hand sanitizer bisa jadi alternatif. Akan tetapi jangan digunakan kalau misalnya kita tahu tangan kita memang kotor ya, memang kelihatan kotor habis pegang apa tadi sudah kotor, terus mau pakai hand sanitizer itu tidak dianjurkan. Jadi penggunaan hand sanitizer hanya saat kalau kita tahu tangan kita memang lagi bersih ya, tapi kita ingin segera membersihkan tangan, ya cara praktisnya pakai hand sanitizer. Tapi yang paling dianjurkan adalah cuci tangan pakai sabun, karena itu yang kita betul-betul membersihkan ya, membersihkan tangan kita tersebut dengan baik. Ya, cuci tangan. Kemudian yang berikutnya cara pencegahan adalah menjaga jarak ya, menjaga jarak saat berinteraksi dengan seseorang. Ya, jadi karena masalah droplet tadi ya, keluar dari mulut seseorang ketika dia bicara ya, tanpa masker ya, dalam hal ini dia merasa dirinya sehat, tapi mungkin saja ada orang yang belum bergejala tapi sudah punya virus, namanya carrier. Mereka membawa virus tapi belum ada gejala muncul. Jadi mungkin dia merasa baik-baik saja, dia tidak ingin pakai masker ketika dia bertemu orang, mereka bicara dalam jarak dekat. Nah, hati-hati. Jadi sebaiknya kita mulai menjaga jarak kita ketika kita berbicara dengan orang. Yang dianjurkan itu minimal 1 meter sampai 2 meter bahkan. Ada yang menganjurkan juga 2 meter. Jadi minimal 1 meter kita jaga jarak kita dengan orang lawan bicara kita. Supaya apa? Supaya dropletnya tidak sampai ke kita. Ya, supaya dropletnya tidak sampai ke kita, maka jaga jarak ya, jaga jarak kita dengan lawan bicara kita. Kemudian cara pencegahan berikutnya ya, karena tadi sudah ada masalah jaga jarak, maka memang saat ini tidak dianjurkan lagi untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Kenapa? Karena kalau orang banyak berkumpul, kita sudah tidak tahu kondisi orang-orang tersebut, siapa yang sehat, siapa yang tidak sehat. Kalau berkerumun ya, kontak erat itu bisa saja terjadi. Kontak erat bisa saja terjadi, dan akhirnya terjadilah penularan di situ. Makanya sekarang sampai pemerintah daerah juga sudah meminta supaya tidak ada lagi aktivitas yang bisa bikin orang berkerumun, berkumpul. Makanya kenapa sekolah ditutup, kantor-kantor sebaiknya sudah mempersingkat jam kerjanya, kalau bisa kerja dari rumah ya, supaya bisa mencegah hal-hal tersebut, tidak terjadi kerumunan orang. Karena hal itu bisa menjadi pemicu penularan seperti itu. Sampai tadi sempat disampaikan oleh Ustadz, di beberapa tempat bahkan sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Memang benar, karena itu adalah faktor resiko terjadi penularan di situ. Jadi mungkin kalau untuk skala Banggai, ya mungkin masih bisa ya sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya di Jakarta yang sudah ada penularan secara lokal di sana, pasti itu kita sudah tidak bisa ke masjid, tidak mungkin lagi mau sholat berjamaah, gitu ya.
karena itu akan menjadi sumber penularan. Baik, tadi cuci tangan, jaga jarak ya. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan tubuh kita, jaga stamina tubuh kita tetap sehat. Kalau tubuh kita sehat, walaupun ada virus ya, maka dia tidak akan mampu untuk menyerang sistem pertahanan kita. Ya, kalaupun ada, dia tidak akan mampu membuat kita sampai bergejala sakit berat. Makanya konsumsilah banyak-banyak sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, ada juga yang bilang herbal ini, herbal itu, silahkan. Ketika Bapak Ibu merasa herbal tersebut baik untuk menjaga stamina, madu, sebagainya, silahkan dikonsumsi saja. Bahkan baru-baru ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa produk yang bisa yang dianggap ampuh untuk mencegah coronavirus, yaitu jambu biji dan daun kelor. Ya, jadi ada lagi satu, cuma saya lupa ya. Yang paling bagus katanya jambu biji itu. Kebetulan ini juga lagi musim demam berdarah, banyak juga biasanya yang cari jambu biji ya. Jadi hal itu yang dianjurkan untuk banyak kita konsumsi sekarang ini, supaya bisa menjaga stamina tubuh kita tetap sehat ya. Stamina tubuh kita sehat dan tidak gampang sakit ya. Kalaupun tertular mungkin tidak jadi berat gejalanya. Itu tadi ya, jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan lingkungan kita. Tetap harus jaga kebersihan lingkungan. Kalau di Kabupaten Banggai kita ada namanya Pinasa ya. Kita sudah terbiasa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Saya kira ini tidak menjadi sulit bagi kita semua di Kabupaten Banggai ini khususnya ya, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena jangan lupa di musim pancaroba ini juga, selain kita takut dengan coronavirus, DBD juga cenderung meningkat kasusnya, atau demam berdarah ya, itu cenderung meningkat kasusnya di awal-awal menjelang musim penghujan seperti ini ya, di musim pancaroba seperti ini. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga istirahat yang cukup. Untuk kita disarankan istirahatnya itu minimal 6-8 jam per hari ya, untuk tidur. Kenapa harus tidur cukup? Supaya juga imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita bisa bekerja dengan baik ya. Kalau kita terlalu sering begadang ya, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Makanya penting untuk istirahat yang cukup. Karena mulai sekarang juga pemerintah menganjurkan kita untuk tidak keluar rumah ya, itu mungkin bisa menjadi sarana bagi kita ya untuk fokus, karena kita sudah tidak terlalu banyak di kantor ya, untuk fokus merawat tubuh kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan anak-anak kita di rumah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan rumah kita ya. Jadi jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya, jangan terlalu ketakutan atau terlalu panik ya, sampai membuat kalau orang terlalu panik yang berlebihan, itu juga secara otomatis akan membuat daya tahan tubuhnya juga menjadi turun. Dia akan rentan juga terkena penyakit ya. Jadi bersikap sewajarnya saja ya, tetap menjaga kesehatan dan tetap waspada ya. Ketika pemerintah bilang sekolah diliburkan, artinya adalah kita tetap di rumah, jangan kesana kemari gitu ya. Jangan sudah disuruh libur malah pergi jalan-jalan kemana ya. Libur itu maksudnya bukan seperti itu, tapi libur kita di rumah, jaga diri kita dan keluarga kita tetap sehat di rumah kita ya. Jangan sampai gara-gara kita kesana kemari kita tidak tahu ternyata sudah ada orang yang kena virus di luar sana, kita berinteraksi dengan mereka dan akhirnya kita pulang membawa virus juga ke rumah kita. Itu sebabnya anjuran tetap ada di rumah itu sangat penting. Walaupun pemerintah belum bersedia untuk melakukan
lockdown karena memang agak sulit ya, akan tetapi kitalah yang sadar bahwa kita yang harus tinggal di rumah, jangan kesana kemari, hanya untuk urusan penting saja. Mungkin harus bekerja, silahkan. Mungkin harus cari makanan, silahkan. Berobat, itu semua hal-hal yang urgen ya, sifatnya sangat mendesak. Tidak perlu keluar hanya untuk mau ketemu A untuk ngobrolin apa misalnya, sesuatu yang tidak penting. Itu yang berikutnya ya. Kemudian, nah tentang daerah-daerah yang sudah ada penularan lokal seperti Jakarta, Solo ya, ada beberapa daerah yang disebutkan oleh pemerintah sudah ada transmisi lokal. Maka orang-orang yang berada di daerah tersebut itu ketika dia datang ke suatu tempat yang di situ belum ada kasus, maka dia statusnya sebagai orang dalam pemantauan. Ya, di mana mereka harus mengisolasi diri mereka. Jadi misalnya ada keluarga kita tinggal di Jakarta, dia pulang ke Luwuk, maka dia harus melakukan self isolation, harus mengisolasi dirinya selama 14 hari untuk memastikan bahwa dirinya tidak terjangkit coronavirus tersebut. Ya, jadi begitu sampai di tujuan kita, sudah sampai di rumah, tolong tidak usah kemana-mana dulu. Tidak usah ketemu A, ketemu B, kita jaga jarak dulu. Jaga jarak dulu ya dengan keluarga kita di rumah. Gunakan ruangan tersendiri khusus untuk kita di situ ya. Kemudian kita pantau diri kita sendiri, kondisi kesehatan kita seperti apa dalam 14 hari ke depan. Kalau sehat, ya alhamdulillah berarti mungkin tidak terinfeksi virus. Tapi kalau misalnya dalam 1 minggu mengalami gejala batuk dan sebagainya, maka saran kami adalah hubungilah nomor yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk layanan pengaduan COVID-19. Ya, saat ini sudah ada. Pending azan. Kita pending untuk mendengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, saya lanjutkan kembali pembahasan mengenai COVID-19 ini. Jadi tadi terakhir adalah apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu berasal dari daerah yang sudah terjadi kasus coronavirus ya, terutama di daerah Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Kalau untuk info ini bisa dicari di situsnya Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada info yang update tentang daerah-daerah mana yang sudah ada kasus positif coronavirus. Ya, jadi seperti itu ya, isolasi diri dulu 14 hari, pastikan diri Anda sehat. Dalam 14 hari itu kalau sudah tidak ada apa-apa ya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, silahkan bersosialisasi lagi seperti biasa. Akan tetapi karena masa tanggap bencana oleh pemerintah itu sampai tanggal 29 Mei 2020, maka harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti arahan pemerintah untuk menahan diri untuk bisa keluar ke tempat wisata dan sebagainya ya, sampai dicabut status masa tanggap darurat ini. Mengingat kalau prediksi para ahli mengenai penularan corona yang makin hari makin bertambah, per 18 Maret itu sudah 227 kasus, diprediksi puncaknya akan terjadi di pertengahan April, sekitar pertengahan April 2020. Tentu kita tidak berharap akan meluas infeksi ini. Harapan kita pasti cukup di 227 saja, jangan bertambah lagi. Dan itu tidak ada yang bisa menjamin, ya, tidak ada yang bisa menjamin. Maka mulai sekarang harapan kami, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, untuk mematuhi arahan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Tidak usah kemana-mana, tidak usah jalan-jalan dulu ke sana kemari, tolong ikuti arahan tersebut. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti arahan tersebut, mudah-mudahan angka penularannya bisa ditekan dan bisa segera pulih kondisi masa bencana ini. Tentu kita tidak berharap mau meluas sampai terlalu jauh. Mungkin daerah Luwuk yang tadinya belum ada kasus, jangan sampai terjadi kasus positif. Itu yang menjadi harapan kita semua. Dan hal penting yang perlu juga kami sampaikan, bahwa sekarang sudah ada nomor yang bisa dihubungi untuk masalah COVID-19 ini. Jadi silahkan hubungi nomor tersebut yang sudah ada disiapkan oleh Pemda. Bahkan untuk tiap puskesmas pun sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, bisa meminta berkonsultasi dan sebagainya ya, untuk hal-hal yang mengenai COVID-19 ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan masalah penyakit COVID-19 ini. Harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa lebih waspada, dan hikmahnya mudah-mudahan setelah penyakit ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi, kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah lakukan itu tetap dipertahankan. Jangan sampai gara-gara itu sudah tidak lagi melakukan cuci tangan, sudah tidak mau lagi perilaku hidup bersih dan sehat, justru harus tetap dipertahankan. Dan mudah-mudahan ini jadi hikmah bagi kita seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih paham mengenai masalah kesehatan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.